Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa lagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di Gereja Induk GKMI Surabaya, demikian juga yang di cabang Iktus. Minggu ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 di bawah tema Hati yang Merindu Pelatarannya. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Diamkanlah segala suara dalam hati dan batin kami, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan rendah hati dan penuh hormat, sehingga kehidupan kami terus boleh dilengkapi oleh Tuhan, untuk kami dapat menapaki kehidupan ini sesuai dengan pedoman firman-Mu. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, biarkanlah nama-Mu dipermuliakan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian umat-Mu yang mendengarkan. Kami rindu kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua pasti atau pernah mengalami yang namanya rindu. Ya. Kita punya pengalaman yang namanya rindu atau merindukan. Baik misalnya anak merindukan orang tuanya, atau kita merindukan kekasih hati, pujaan hati. Suami merindukan istri, sebaliknya istri merindukan suami. Kita juga bisa merindukan teman kerja, kantor di mana kita bekerja, tetapi juga kita bisa merindukan rumah ibadah, di mana kita juga berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa itu rindu? Ya, rindu adalah keinginan atau hasrat di dalam hati yang ingin berjumpa. Dan rindu itu akan terobati ketika seseorang bertemu dengan yang dirindukan. Kalau rindu lama dipendam, atau rindu yang dipendam, maka akan menjadi rindu dendam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini merupakan kali yang kelima kita beribadah di rumah masing-masing. Kita tidak lagi bisa beribadah bersama di gereja, di mana kita biasa berkumpul untuk bersama-sama saudara seiman merayakan iman untuk beribadah kepada Tuhan. Kurang lebih 5 kali. Tentu ada rasa yang berbeda, ada rasa yang kurang, ada rasa yang rasanya sesuatu yang hilang, ada rasa sedih. Bahkan dalam beberapa kali WA dari jemaat saya terima, mereka mengatakan sudah sangat rindu untuk mendengar langsung khotbah suara gembalanya. Itulah perasaan yang kita rasakan saat ini, realita yang kita hadapi saat ini, karena memang saat ini kita beribadah, hanya bisa beribadah di rumah-rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di balik itu saya sangat yakin, hakul yakin bahwa kita semua, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara, punya kerinduan yang sama bahwa ke depannya
Tuhan memberi lagi kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama berkumpul, hadir di rumah Tuhan, di gereja, untuk beribadah bersama. Kerinduan untuk hadir beribadah, kerinduan merindukan pelataran Tuhan itulah yang juga dialami oleh Bani Korah yang menulis Mazmur 42 ini sebagai nyanyian pengajaran. Mereka merindukan pelataran bait Allah. Mereka merindukan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi situasi yang kita rasakan karena sudah tidak bisa lagi kita untuk hadir beribadah di gereja, ada rasa yang lain, kurang. Ada rasa kehilangan saudara-saudara karena biasa kita berkumpul banyak orang. Ada rasa rindu yang terpendam, yang ingin terobati ketika kita bisa berkumpul bersama. Dan itulah situasi yang saat ini kita alami. Dengan kata lain, saya sangat percaya masing-masing kita, semua kita yang sungguh-sungguh rindu untuk beribadah di rumah Tuhan, masing-masing kita memiliki kerinduan, merindukan pelataran Tuhan. Saudara-saudara, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang melanda beberapa negara, termasuk negara Indonesia, banyak hal memang yang tidak bisa kita pahami. Ada kematian, ada kesembuhan, ada yang terpapar, ada yang dicurigai, banyak hal. Bahkan dalam data angka hari ini menunjukkan bahwa yang sembuh menyalip angka kematian 100-an lebih. Dan kita bisa berkata puji Tuhan. Saya sangat yakin bahwa badai pandemi ini suatu saat dalam waktu Tuhan, badai ini pasti berlalu. Di tengah situasi di mana kita merindukan pelataran Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, kembali bisa ke rumah Tuhan bersama saudara seiman yang lain. Tapi juga di situasi di mana kita belum bisa untuk bersama-sama berkumpul oleh karena situasi belum memungkinkan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita masih beribadah di rumah-rumah? Bahkan dalam pernyataan Bapak Presiden memprediksi bahwa wabah pandemik ini kemungkinan baru bisa berakhir Desember tahun ini. Itu artinya ada jangka yang cukup panjang bagi kita untuk kita berpikir, rasanya masih lama kita akan beribadah di rumah. Dan itu bisa melemahkan semangat kita, bisa memudarkan pengharapan kita. Kita tentu akan berpikir, apa jadinya keluarga saya mau makan apa besok. Di tengah situasi itu, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Bani Korah dalam Mazmur 42 ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan di tengah situasi genting ini, yang pertama, tetap tenang di tengah badai ini. Tetap tenang di tengah badai ini. Ada dua kali kalimat dalam ayat 6 dan ayat 12 diulang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lalu diulang dalam ayat 12 kalimat yang sama. Mengapa engkau tertekan,
hai jiwaku, dan mengapa gelisah di dalam diriku. Itu artinya bahwa ketika kita diperhadapkan pada situasi genting, situasi yang mencekam, di mana kita sama-sama juga menghindari kematian oleh karena wabah pandemik, kita diingatkan untuk kita tenang, tidak gelisah, tidak tertekan. Mengapa? Dalam beberapa pernyataan-pernyataan disampaikan oleh mereka yang memang ahli di bidangnya, beberapa dokter menyampaikan bahwa jika kita khawatir, kita gelisah, kita ketakutan di situasi saat ini, maka imunitas tubuh kita atau daya tahan kekebalan tubuh ini itu akan menurun. Dan dampak dari itu, ketika daya tahan kita turun, kekebalan tubuh ini turun, maka kita sangat rentan untuk terjangkit, terpapar virus yang mematikan itu. Karena itu, dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tetap tenang, bisa menguasai diri. Karena kalau kita tenang, tentu kita akan bisa tetap fokus mengarahkan pandangan iman ini kepada Dia yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi tumpuan kita, yang kita andalkan. Kalau kita tenang, maka kita pun bisa berdoa. Sebaliknya, jika kita gelisah, kita ketakutan, bahkan hati kita tertekan, kita menjadi panik dan tidak tahu harus apa yang dilakukan. Sekali lagi kita diingatkan untuk kita menjadi tenang. Bukan sekedar kita berhenti pada bisa memanage apa yang ada dalam hati dan pikiran ini, tetapi kalimat selanjutnya disampaikan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di samping kita tenang, maka kita diingatkan untuk kita terus menaruh pengharapan kepada Allah di tengah deru wabah pandemik ini. Karena hanya Dialah penolong dan harapan kita. Yang kedua, kita juga diingatkan oleh Bani Korah untuk kita tetap mempercayai Tuhan, bahwa Dia berdaulat mengatur segala yang ada dalam kendali Tuhan. Semua yang ada ini ada dalam kendali Tuhan. Dalam ayat 7 sampai 8 diungkapkan oleh Bani Korah, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulun-gulun melingkupi aku. Kita mempercayai Tuhan bahwa Dia yang berdaulat mengatur kehidupan ini, bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru untuk mengendalikan segala sesuatu. Tidak pernah. Dia adalah Tuhan yang mengatur derasnya air sungai Yordan. Dia adalah Tuhan yang memeliharakan embun di gunung Hermon. Dia juga Tuhan yang berdaulat mengendalikan semuanya, termasuk di dalamnya kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu
Mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Bani Korah dalam Mazmur 42 ini. Untuk kita tidak pernah gelisah. Artinya, mari kita tenang menghadapi kehidupan ini di tengah badai pandemik ini. Dan kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Dan kita tetap mempercayai bahwa Allah tidak pernah salah mengatur kehidupan ini. Semua ada dalam kendali, termasuk di dalamnya Dia mengizinkan terjadinya wabah pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu di tengah ada wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang berdaulat. Dia mengatur sepenuhnya jalan kehidupan bangsa-bangsa, sejarah bangsa-bangsa, dan juga yang mengatur kehidupan kita. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Bahkan jika dikatakan wabah ini akan berlangsung sampai Desember, sampai pada saat itu pun Tuhan tetap akan memelihara kita dengan caranya. Jadi sebagaimana hebatnya deru wabah ini, dan semua orang menjadi gelisah, takut dan gentar, mari kita ingat, mari kita percayakan kehidupan ini di dalam pemeliharaannya, di dalam rahmat dan anugerahnya. Karena hanya Dialah, menurut pemazmur, hanya Dialah penolongku dan Allahku. Artinya Dialah yang menjadi jaminan bagi kita tak kala kita berada di tengah situasi ini. Karena itu sekali lagi saya percaya pada waktunya Tuhan, kerinduan kita yang merindukan pelataran Tuhan, pada waktunya Tuhan itu pun akan tergenapi, karena Tuhanlah penolong kita dan Allah kita yang menggenapinya. Saya akan membacakan bagi kita kembali ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kiranya ini menjadi peneguhan bagi kita untuk kita terus berharap kepada Allah, karena Dialah penolong dan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk bagian firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya boleh meneguhkan kami dalam kegelisahan kami di tengah-tengah merebaknya virus corona. Ia mengkhawatirkan kami, ia menakutkan kami. Biarlah kami boleh terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Juga kami boleh menenangkan diri, karena ketika kami tenang, tubuh kami pun boleh sehat. Ketika kami tenang, kami pun boleh mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian sungguh kami terus boleh mempercayakan kehidupan kami pada pemeliharaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah juga kerinduan-kerinduan kami untuk kami boleh kembali beribadah bersama akan terwujud pada waktu Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.